Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan BP Tapera serta para pemangku kepentingan sektor perumahan menyelenggarakan kegiatan peresmian 25.000 rumah subsidi. Untuk mengikuti perkembangannya, langsung saja kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi. Selamat siang Jojo, apa saja poin-poin penting dari acara peresmian ini bagi sektor perumahan? Ya, rencananya nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri PKP atau Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait akan menyerahkan kunci secara simbolis dan juga melakukan akad rumah dengan 25.000 penerima manfaat rumah subsidi di seluruh Indonesia. Dan sebagai percontohan nanti akan ada 200 masyarakat yang merupakan penerima manfaat dari perumahan Pesona Kahuripan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan menerima kunci rumah subsidi secara langsung, sedangkan ada 24.800 penerima manfaat rumah subsidi yang bisa mengikuti agenda ini secara daring di 90 titik di 30 provinsi di Indonesia. Dan program ini merupakan salah satu perwujudan dari salah satu cita ataupun program prioritas dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk memberikan rumah subsidi bagi masyarakat dengan total jumlah rumah yang bisa diakses yaitu 3 juta rumah subsidi. Namun berdasarkan data yang kami dapatkan dari Kementerian PKP dan juga BP Tapera, khususnya per 2025 ini ditargetkan ada 350.000 rumah subsidi yang bisa diakses MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Namun hingga bulan September 2025 ini baru ada 182.000 rumah yang bisa diakses atau sekitar 52% dari total kuota rumah subsidi. Sementara total anggaran pendapatan belanja nasional atau APBN yang digelontorkan untuk rumah subsidi ini sebesar 35 triliun rupiah. Namun hingga September ini serapan anggaran yang bisa dilakukan oleh Kementerian PKP dan juga BP Tapera sendiri baru 22,67 triliun rupiah. Artinya masih belum maksimal serapan untuk kredit rumah subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dan bagi MBR sendiri atau masyarakat berpenghasilan rendah seperti misalnya pedagang, kemudian juga pengemudi ojek online, nelayan, petani, ataupun guru misalnya, termasuk juga wartawan, ini bisa mengajukan kredit rumah subsidi melalui skema FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang bisa diajukan ke 35 bank, baik itu Himbara ataupun bank swasta di seluruh Indonesia. Dan untuk mempercepat penyerapan anggaran atau APBN untuk mensubsidi perkreditan rumah atau KPR begitu ya, dari Kementerian Keuangan sendiri, Purbaya Yudisa Dewa kemarin atau minggu lalu mengeluarkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 tahun 2025 yang isinya adalah memberikan subsidi kepada bunga KPR atau perkreditan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan plafonnya sendiri ini di antara 5,5% hingga 10%. Bagi Anda yang melakukan kredit rumah dengan plafon kredit di antara 10 juta hingga 100 juta rupiah ini bisa mendapatkan keringanan ataupun subsidi bunga sebesar 5,5%, sedangkan untuk masyarakat yang melakukan kredit perumahan dengan plafon kreditnya sendiri di antara 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah per bulannya ini juga akan mendapatkan subsidi bunga KPR sebesar 10%. Dan untuk subsidi yang diatur dalam PMK nomor 65 tahun 2025 sendiri hanya berlaku selama kredit 5 tahun. Artinya jika nanti masyarakat melakukan kredit perumahan di atas 5 tahun ini keringanan ataupun subsidi bunga sendiri ini tidak lagi berlaku. Dan tentu saja kita masih menantikan bagaimana penyerahan kunci rumah subsidi dan juga kredit, maksud kami akad bersama 26.000 penerima manfaat rumah subsidi di pemerintahan Prabowo Subianto yang rencananya baru akan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan acara rumah subsidi ini. Terima kasih Jojo atas informasinya dan selamat bertugas kembali.